teologi tubuh, itu strategis untuk katekese relasi. Ketemu lagi dengan kita, Saya Vio. saya Yuve. And Bayat. Di sesi kali ini kan kita ada di kelas di mana kita mau menjadi katekese praktis ya, katekis modern. Nah, jadi bagaimana peranan kita sebagai pendamping orang muda bisa melakukan katekese dengan cara yang relevan dan kekinian. Nah, di sesi kali ini saya akan mulai dengan sebuah cerita ya. Oke, jadi 30 tahun yang lalu ini saya ada seorang anak remaja laki-laki ya mengalami begini, dia di kelas 1 SMP terpapar dengan konten pornografi ya. Nah kemudian apa yang dia lakukan? Setelah dia terpapar dengan konten pornografi, dia kemudian dengan segala macam rasa ingin tahu, terus kemudian pertemanannya, kemudian dia apa namanya ada hormon pubertas yang mulai muncul gitu ya. Akhirnya yang mereka lakukan, mereka saling tanya sama kiri kanan temannya dan akhirnya mereka bermasturbasi, ada yang free sex dan seterusnya. Nah sedangkan di situasi tersebut mau ngomong sama orang tua, malu, takut dimarahin, takut ya ada sesuatu yang aneh. Ya biasa begitu ya situasinya. Dan soal ngomong sama teman-teman, wah ya mana lagi ada koleksi yang baru atau enggak. Akhirnya terjerumus. Singkat cerita, seiring waktu berjalan, orang muda ini sadar hal itu dosa ada gereja. Dia sering melakukan sakramen tobat, dia sering berusaha berjuang, namun mulai muncul ada kegelisahan. Dia masuk ke dalam situasi di mana dia merasa tidak berdaya. Saya mau lepas, katanya dosa, tapi kok nggak bisa. Ya dan akhirnya dia tuh muncul rasa rendah diri. Saya tuh kok begini ya, teman-teman lain mungkin kayaknya nggak ada yang adiksi saya atau apa ya, pervert itu gimana ya? Orang yang aneh-aneh gitulah, kok kecanduan seks banget, apa ada yang salah dengan sexual desire atau harapan seks saya, mulai menyalahkan diri, melihat identitasnya sebagai laki-laki yang tidak utuh, ada rasa tidak percaya diri. Tahu nggak anak laki-laki itu adalah saya. Oke. Dan sejak saya belasan tahun terjerumus di adiksi pornografi dan masturbasi, saya tuh benar-benar rasa di satu titik saya pelayanan tapi kok saya masih bergumul dengan dosa yang sama. Puji nama Tuhan, saya ketemu dengan satu yang namanya terang teologi tubuh. Nanti saya akan ceritakan, Yuven akan ceritain. Dan saya merasa bersyukur bahwa teologi tubuh itu menyelamatkan pernikahan saya sebelum saya pacaran sama Yuven. Nah jadi kebenaran ini yang saya rasa menjadi satu pintu masuk yang sangat strategis untuk kita sebagai pendamping orang muda masuk ke situasi nyata. Tepat 3,5 minggu yang lalu, persis ada satu orang remaja yang datang ke saya dan dihantar oleh orang tuanya. Pertanyaan yang sama dia ajukan ke saya. Dia terpapar konten pornografi tahun lalunya pas kelas 6 SD di kelasnya dan kemudian mulai ada pertanyaan soal seks kepada orang tuanya. Orang tuanya bingung gimana cara jawabnya walaupun orang tuanya juga tahu tentang teologi tubuh. Tapi relasi ibu dan anak gitu ya, kayaknya ngomong gitu aneh gitu, tiap hari ketemu anaknya sungkan. Akhirnya yang dilakukan dengan orang tuanya koordinasi sama saya, boleh nggak nih dia kayak ngobrol sama uncle gitu deh, sama paman, sama om yuk gitu ya. Nah akhirnya kita janjian, saya luangkan waktu 1,5 jam sama anak ini. Nanti saya akan ceritakan mungkin ya bagaimana, tapi intinya setelah 1 jam pertemuan, anak ini juga misdinar, dia akhirnya bisa melihat keindahan hubungan seks suami istri itu seindah dan sekudus Ekaristi. Wow, saya melihat sebuah peluang ketika dia bertanya soal ini pertanyaan dia nih salah satunya, Om hubungan seks itu maksudnya gimana sih? Terus udah gitu prosesnya gimana? Emang kapan sih dilakukan hubungan seks? Oh dalam pernikahan. Kalau di luar pernikahan gimana sih? Prosesnya gimana? Apa dia ngomong ya, dia anak internasional. Apakah maksudnya penis itu kan masuk ke vagina? Ya gitu-gitu. Oh pokoknya serau dan sementah itu ngobrolannya. Nah akhirnya setelah selesai dari situ dia bisa melihat kesamaan antara komuni pertama
dengan malam pertama. Nah, jadi itu sesuatu yang menarik. Nanti mungkin kalau penasaran saya bisa share story-nya. Tapi buat saya paling suka sekali ketika menghandle atau menangani anak remaja umur 1 SMP, 2 SMP. Katekese ekaristi itu pakai hubungan seks atau pacaran yang dimana dia rasa ingin tahunya sangat tinggi. Setelah 1 jam dia, oh iya ternyata begitu ya. Sangat indah. Nah, teman-teman, rekan-rekan kakak pendamping orang muda sekalian, itu salah satu contoh bagaimana teologi tubuh bisa kita pakai sebagai pintu masuk yang strategis untuk menjadi katekis modern yang relevan dan kekinian. Dan pasti mereka merasa, wah kita dimengerti banget. Ya, karena 30 tahun yang lalu saya nggak punya pendamping. Yang mendampingi saya adalah teman-teman sekolah saya yang mungkin referensinya dari Yahoo, dari Google, dulu kan zaman Yahoo ya. Dari Yahoo, dari Google, satu sama lain, Sekarang dari koleksi-koleksi. ChatGPT Sekarang ada ChatGPT, dulu nggak ada TikTok, ChatGPT ya. Instagram. Nah jadi akhirnya kita terjerumus pada referensi yang salah. Sedangkan mungkin kita ke gereja pas ngaku dosa, pas rekoleksi misdinar dikasih tahu ya kalau kalian tuh masturbasi atau cokbun atau coli itu dosa, ngaku dosa. Udah tapi nggak tahu kenapa. Ya nah sekarang dengan kita punya banyak informasi, kita punya banyak katekese yang seperti ini sangat membantu kita banget. Siapa yang mau tahu dan belajar lebih banyak? Iya, jadi setuju ya namanya katekese X ya atau katekesex nih ya. Nah jadi sebelum kita masuk, sesi ini kita berikan contoh-contoh relevan bukan ngajarin tapi cara menghandle. Karena saya yakin katekese iman, kekayaan iman gereja itu banyak banget. Teman-teman bisa cari di macam-macam lah. Tapi sekarang kita coba akan simulasi nanti ya role play. Bagaimana cara ngehandle-nya dan situasi-situasi relevannya itu kurang lebih seperti apa. Karena waktu terbatas mungkin kita nggak bisa semuanya. Di tengah jalan nanti kita akan QR code, nanti silahkan masukin di situ dulu. Ya kalau bisa jawab nanti kita jawab, kalau enggak kita jawab lewat sosial media Domus Cordis. Nah dari tadi saya ngomong soal teologi tubuh, saya mungkin kita perlu garis bawah dikit ya atau kasih penjelasan teologi tubuh itu apa. Silakan Yoven. Oke. Mungkin sedikit intro dulu ya sebelum masuk ke teologi tubuh. Mungkin teman-teman yang kemarin mengikuti kelas lain gitu mungkin agak terkaget-kaget dari tadi mendengar kata-kata seks gitu kan ya. Tapi kita sudah jelaskan mungkin teman-teman nanti bisa lihat di rekaman juga gitu kan kelas kemarin yang judulnya Being sex sample, sample gitu. teladan Bagaimana seks sama dengan teladan iman. betul, gitu. bagaimana kita juga menjelaskan apa sih sebenarnya seks itu dan seksualitas gitu. Bahwa kita ngomongin seks itu bukan sesuatu yang tabu dan porno. Tapi bagi kita dan bagi saya dulu gitu sebelum saya tahu teologi tubuh ngomongin itu tuh kayak awkward banget, kayak aneh banget, kayak malu gitu kan ya. Karena kelihatannya itu hal yang porno karena itu sudah didistorsi oleh kuasa jahat membuat kita melihat seks itu udah sesuatu yang tidak baik. Padahal tidak demikian rencana Tuhan pada awal mulanya bahwa seks itu adalah kudus dan baik adanya gitu ya. Nah kembali lagi ke teologi tubuh. Nah kemarin kita juga ada jelasin sedikit ya. Jadi teologi tubuh itu adalah rangkuman dari 129 audiensinya Santo Yohanes Paulus II banyak membicarakan tentang seksualitas, tentang tubuh sesuai dengan judulnya ya tubuh gitu. Relasi, hubungan suami istri gitu. Dan dia menjawab 2 pertanyaan utama yang pasti kita semua pernah tanyakan dalam hidup kita. Yang pertama adalah siapa sih gue, siapa sih aku gitu. Itu terkait dengan identitas kita, eksistensi kita lahir di dunia ini kenapa sih gitu ya. Yang kedua itu ya bagaimana aku benar-benar bisa bahagia, siapa yang mau sengsara, tujuan hidupnya mau sedih di dunia ini. Gak ada ya, aku goalsnya mau menjadi manusia tersedih. Gak ada ya rasanya ya, semua orang pengen happy, pengen bahagia. Tapi apa itu bahagia? Kembali lagi, jadi teologi tubuh ini ajaran yang begitu indah. Meskipun namanya teologi gitu ya teman-teman. Tapi isinya itu sangat-sangat praktis dalam hidup kita sehari-hari. Nanti kita juga akan share di akhir sesi ini di mana mungkin teman-teman mau mendapatkan paparan lebih lanjut
terapan-terapan praktikalnya mungkin kita tidak bisa membaca kayak bukunya Yohanes Paulus kedua yang tebal itu, pengennya langsung contoh-contoh yang praktis kita sehari-hari sebagai pendamping gitu ya. Ataupun jangan-jangan untuk diri kita sendiri gitu. Itu nanti kita akan share di mana kita bisa dapatkan itu. Oke. Nah, jadi hari ini kita nggak akan banyak menjelaskan konsep-konsep karena memang tujuan dari sesi ini adalah pengen bagaimana sih kita bisa memberikan contoh-contoh katekese secara praktis. Jadi nanti kita akan banyak role play aja nih gitu. Contohnya misal dia jadi orang mudanya atau aku yang jadi orang mudanya, terus salah satunya jadi pendamping gitu. Nah, kita pengen memberi contoh-contoh bagaimana kita menghadapi kegelisahan atau pertanyaan-pertanyaan orang-orang muda yang kita temui atau jangan-jangan itu masih menjadi pertanyaan kita nih di sini gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang paling top gitu ya di generasi ini itu ya tentang seksualitas. Seksualitas itu tidak mesti hubungan suami istri atau hubungan laki-laki dan perempuan ya, tapi saya diciptakan ini sebagai laki-laki dan perempuan ini maksudnya tujuannya apa sih? Apakah saya laki-laki yang terperangkap, kayak saya tuh sering dengar ya sekarang, saya sebenarnya perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki atau laki-laki terperangkap dalam tubuh perempuan. Nah, kebingungan-kebingungan ini tuh semua masuk dalam sini tentang seksualitas kita sebagai laki-laki dan perempuan. Lalu juga tentang relasi ya kan, kalau orang muda yang kita dampingi pastilah terkait sama pacaran, PDKT, gebetan gitu ya. Udah mulai ada ketertarikan nih dengan lawan jenis asal jangan dengan sesama jenis. Tapi bisa gitu. jadi loh Nah, bisa jadi sesama ya, jenis. benar juga. Nah itu mungkin juga karena kebingungan memaknai seksualitas tubuh kita sendiri gitu kan. Nah juga tentang nilai diri, self worth gitu banyak karena sosmed sekitar kita terlalu banyak paparan. Jadi sehingga banyak referensi yang memberikan standar-standar nilai diri kita itu bergantung pada apa sih kayak gitu. Nah terus juga tentang identitas, panggilan dan misi hidup ini sekarang gue udah sekolah mungkin belum kepikiran ya masih kecil gitu. Tapi biasa kalau udah mulai SMA ini mau kemana nih abis ini mau kuliah ngambil apa nih. Tapi nanti kalau misal kuliah ngambil jurusan ini kerjanya apa nih udah mulai nih. Ini panggilannya kemana nanti kalau misal udah kuliah, udah kerja gitu kan. Ini mau menikah atau mau selibat gitu kan. Nah selibat itu panggilan ya Romo ya. Jadi bukannya karena tidak laku baru selibat, bukan ya. Jadi pertama-tama tahu dulu panggilannya, oke. High quality jomblo dan selibat emang begitu harusnya, Iya, bener gak? Bukan betul, gara-gara gak laku. gitu. Jadi itu terkait panggilan juga, kadang-kadang kita banyak pertanyaan terkait itu juga. Tentang perkawinan, tentang keluarga, kesehatan mental, mental health ya. Hari-hari gini kita mah kalau dengar mental health udah di mana-mana ya. Aduh mental health nih butuh apa? Healing. ya kan? Healing itu tuh kata-kata yang paling sering didengar ya. Aduh kena mental nih gitu ya. Terus adiksi kayak yang tadi Vio ngomongin dan banyak juga terkait relativisme gitu. Apa sih misalnya ya semua hal tuh udah gak ada yang benar atau salah ya relatif lah. Ya dia LGBT tapi yang penting dia kan berbuat baik, dia mengasihi teman, dia orangnya sehari-hari oke kok gitu. Termasuk relatif, gender itu relatif. Gender itu relatif Kalau lah, hari ini gitu. saya lagi berpikir saya laki-laki, saya laki-laki. Kalau Tuh. besok ternyata saya berpikir saya perempuan, ya saya perempuan. Itu kan relativisme juga ya. Relatif, bahkan bukan sama manusia lagi, mirisnya adalah sama benda gitu kan ya, bisa menikah dengan boneka. Atau yang kemarin saya sempat share di kelas kita, menikah dengan diri sendiri. Ya, Dan semuanya bercerai dengan diri dengan sendiri yang dia nikahi beberapa bulan lalu. Ya, menceraikan diri sendiri itu kisah nyata, teman-teman bisa browse ada apa namanya orang Brasil gitu ya, masih baru-baru ini kok gitu. So, kita mungkin sebelum itu Langsung kita praktis aja ya. Jadi ada beberapa contoh. Cuman gini, selama nanti kita sessions ini mungkin kan rekan-rekan kakak pendamping di sini banyak diberikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sulit dihandle. Atau mungkin pertanyaan sulit ditangani atau bingung cara jawabnya. Silakan saya undang untuk scan QR code ini. Atau yang nggak bisa scan bisa ke internet browser untuk menti.com dan masukin kode 5626 4560. Nah nanti di akhir sesi kita akan coba lihat pertanyaan-pertanyaan ini kalau masih ada waktu kita akan coba jawab. Tapi kalau misalnya nggak pun nggak apa-apa nanti kita akan bikin jawabannya lewat sosial media DC
Dan selama nanti acara ini terus di sesi ini berlangsung, silakan masukin kalau ada pertanyaan, oh iya tentang ini waktu itu orang muda saya pernah nanya ini, langsung masukin. Bisa Kalau berulang-ulang. setelah sesi ini berakhir masih bisa? Why not? Maksudnya masih Boleh bisa aja. diakses kan? Masih Ya bisa paling diakses. mungkin dicatat aja apa namanya Di foto kodenya aja ya. ya. Ya 5626. Misalnya pulang dari sini ada pertanyaan masukin aja gitu. Ya boleh. Oke, jadi kita masuk ke topik yang pertama yang terkait sama, nah ini sering Nah, asik banget. nih, Coba ya. kita role play dulu. Ini ceritanya saya orang anak mudanya ya gitu ya, dia pendampingnya gitu. Tapi biasanya kan kalau sesi-sesi begini sebaiknya dalam kelompok atau apa. Karena kan lawan jenis jangan-jangan kakak pendampingnya koslet. Nah, Nah iya kalau soal putus misalnya- cinta gitu ya, nah itu hati-hati. Sebenarnya kalau misalnya kita mendampingi ada baiknya gitu, misalnya kalau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki gitu, biar menjadi lebih netral gitu ya, atau enggak misalnya perempuan dengan kakaknya laki-laki dan perempuan gitu, Atau dan bareng-bareng. istrinya, suami istri. Nah kalau misalnya yang pendampingnya adalah udah pasangan menikah gitu, sebaiknya Lawan jenis itu, dua-duanya ya dua-duanya. gitu, jangan satu aja. Menghindari muncul masalah baru, betul nggak? Betul Kita yang sekali. didampingi nanti sebagai pendamping. Oke silakan. Oke misalnya saya enggak, saya Kak, Ya apa kabar? hai Kak, Kak, Ya aku mau ngomong nih boleh nggak? apa sih, ngomong aja lah. Tapi aku agak bingung sih ngomongnya. Ini ceritanya temen aku, ya kan Oke. kayak gitu ya, temen aku, bukan aku gitu. Oh teman kamu Temen aku kenapa? kan pacaran nih udah lama nih. Ah, Terus ini pacarnya mulai minta lebih nih. maksudnya minta uang jajan atau apa? Bukan Kak, aduh Minta gimana lebihnya sih. gimana maksudnya? Jadi kan itulah udah makin dekat kan kakak tahu lah biasa pacaran ngapain gitu. Terus ini kemarin katanya teman aku gitu ya. Ah, Katanya pacarnya minta mulai hubungan seks Kak. cepet amat baru pacaran udah minta hubungan seks. Terus, Ya kata temen aku sih kayak gitu. terus kamu gimana? Respon nanggepin teman kamu gimana? Ya kalau aku sih denger-denger dari ajaran gereja sih bilangnya dosa sih Kak. Oke. Nggak boleh katanya. Ah, Cuman katanya kata temen aku nanti takut diputusin oke. gitu. Jadi Ah, cowoknya nih bilang ya kalau kamu sayang sama aku ya kasih lah gitu. Oh, Jadi kalau gitu. nggak kasih ntar katanya nggak sayang gitu loh. Gimana ya Kak? Temen aku bingung banget nih gitu. Padahal dia butuh lagi banget. bingung nih. Dia Ya. butuh banget gitu. Aku kayaknya mesti cepet-cepet ngasih tahu dia deh. Oh, nah kalau kamu jadi dia, nih, kalau kamu jadi dia, padahal dia nih ya, kira-kira cara nanggepin pacarnya gimana? Kan takut putus nih, sedangkan tahu ini dosa atau apa. Tapi coba kira-kira gimana sih harus ngeresponnya? Kalau menurut kamu, kamu kasih tahu dia gitu? Saya ngasih tahu dia. Mm-mm. Bukan Atau dia nggak ke kalau pacar kamu dia. kalau kamu jadi dia, kira-kira gimana? Oh misalnya nih ya, Ya. misalnya nih aku dia gitu ya. Aku ngomong ke pacar, say janganlah say. Katanya gereja tuh dosa gitu. Nanti aja habis kawin biar sah gitu. Gitu ya. Nah jadi gini, ini menarik ya, menarik. Ini salah satu yang real. Kadang-kadang mereka suka pakai, nih temen, aku ada temen nih. Nah biasa begitu ya. Nah jadi respon pertama itu tuh kalau kita sebagai katekis modern, kalau kita sebagai katekis modern, pertama-tama kita responnya tuh kan ada banyak cara. Pertama, siapa nama pacarnya nanti kakak samperin. Serem Wah banget. gitu ya. Senggol bacok gitu ya. Oh nggak bener itu, OMK juga bukan. Siapa gitu ya. Nah misalnya begitu, ada yang satu gitu. Atau, oh gitu ya udah, aduh jadi gimana. Kita menjadi kakak yang permisif. Gak punya prinsip. Ya takut melukai, takut tinggal, oh ya udah kakak, atau jangan-jangan iya kakak dulu juga begitu. Gitu. Wah ini lebih bahaya. Stop sampai situ tapi nggak ceritain pertobatannya gitu ya, itu bahaya juga gitu ya untuk permisif. Nah jadi sebenarnya poin yang saya pengen sampaikan, kemarin di kelasnya Kak Renaldo itu ada 4C, ada yang ikut? 4C. Nah jadi di sini kita pertama-tama kan perlu ada care ya, mereka nggak bakal peduli
ajaran sosial gereja, ajaran seksual gereja, apapun itu yang di dalam pikiran kita, sampai mereka tahu apa yang kita peduli dalam hidup mereka. Saat ini mereka merasa ketakutan, kebingungan, karena kan di satu sisi, iya sih jaga keperawanan, iya sih jaga kemurnian. Tapi di satu sisi takut diputusin, takut kesepian. Nah itu kan ada kegelisahan yang seperti itu. Pertama-tama yang perlu kita lakukan itu adalah kita peduli. Peduli itu bukan berarti kita membenarkan kalau misalnya memang, apalagi kalau dia datang, Kak kemarin saya dipaksa akhirnya saya udah berhubungan seks. Nah, itu beda lagi cara dampinginnya. Tapi pertama-tama kita peduli itu bukan berarti kita setuju atau membenarkan apa yang menjadi prinsipnya dia gitu ya. Nah tapi kita peduli, kita berjalan bersama untuk memberikan makna yang baru gitu. Nah jadi bukannya permisif, bukannya menghakimi, tapi kita tanya apa sih yang ada di pikiran mereka? Apa perasaan mereka? Bagaimana situasi mereka? Mereka pikir langkah selanjutnya bakal seperti apa? Itu yang bisa kita sampaikan. Sama pertama kali ketika keponakan saya nanya, Om, hubungan seks itu apa sih? Sebelum saya, kamu tahu dari mana? Siapa yang ngajarin kamu? Kok kamu? Gitu kan bisa ya, tapi saya akan ngomong, hubungan seks. Menurut kamu ngertinya kayak gimana sih? Boleh nggak cerita? Oh dia cerita, iya menurut saya begini. Nah itu mencegah, jangan sampai kita bombardir sama sesuatu yang dia belum siap terima. Atau kita bombardir sama sesuatu yang dianggap, omnya so tahu, gue kan udah tahu gitu. Nah jadi kita selaraskan dulu, dia taunya di mana, baru kita masuk dari situ. Ya jadi jangan sampai kita masuk dari pintu yang salah, kita lihat dari dianya dulu. Nah dari sisi teknis kita pengen ngajak sih teman-teman pendamping gitu, kalau ada yang datang bertanya ataupun mereka, kita perlu tahu bahwa mereka punya mental itu, mereka itu sebenarnya udah cukup memberanikan diri untuk ngomongin itu gitu ya. Jadi tidak perlu seorang pendamping yang menghakimi mereka lagi gitu. Jadi kita perlu punya compassionate gitu, perlu peduli gitu bahwa kita menghargai dulu nih, dia udah berani ngomong ke kita gitu kan, yang mungkin dia nggak berani ngomongin ke orang lain gitu. Dan praktis yang kedua lagi, sebelum kita memberikan kebenaran firman Tuhan, kita jangan langsung, menurut ajaran kita katekismus, terus langsung, ini 1, 2, 3, ya kita udah bikin kayak sesi talks gitu ya. Tapi mulailah dengan pertanyaan. Dan yang paling penting buat dia saat itu bukan ayat kitab sucinya. Yes. Yang paling penting gue mau cerita bingung takut gimana Betul. Yang paling penting apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pikirkan, itu pintu masuknya kita dari situ dulu. Memahami bukan menyetujui prinsip dia hubungan seks gak apa-apa, bukan. Pertama-tama memahami, menyetujui bahwa dia mau terbuka, Betul. dia Sedang ada dalam tahap pada orang yang tepat, ada rasa aman, itu dulu yang kita mau bangun. Sebelum, ibaratnya gini ya, kalau saya pencet nomor telepon, mau menghubungi dia, masih belum diangkat nih, kita udah nyerocos, mau kemana gitu, itu gak nyambung. Nah jadi yang perlu dilakukan. Atau ini kayak nawarin ini loh, biasa kartu kredit bank itu, kita baru halo dengan Ibu Evangeline, terus selalu bisa merepet. Iya jadi udah gak peduli. Udah matiin aja deh gitu kan, karena berisik banget gitu ya. Ya jadi masuk dari kebutuhannya bukan tahu ayat kitab sucinya. Kebutuhannya adalah dia mau, aduh ini gimana Betul. ya, saya perlu gimana ya. Perlu ada teman seperjalanan. Dan coba ajak mereka untuk brainstorm. Berpikir, kadang-kadang sebenarnya mereka tahu jawabannya. Karena kemarin Kak Riko kan ada memberikan survei itu ya, hasil survei bahwa generasi Z itu sangat kritis. Mereka punya banyak informasi di luar sana. Sebenarnya mereka udah tahu, cuma mereka perlu kita untuk membantu mereka mengeluarkan itu dari pikiran mereka. Jadi kita memberikan pancingan pertanyaan-pertanyaan, menurut kamu gimana? Kamu rasanya sekarang gimana? Terus kamu habis ini menurut kamu mau gimana? Gitu kan. Kayak pertanyaan-pertanyaan itu dulu baru kita bisa tahu masukin sedikit kayak gitu. Berarti sebenarnya yang perlu kita pelajari sebagai katekis modern bukan pertama-tama referensi ajaran kitab sucinya. Karena ajaran kitab suci, ajaran gereja sekarang nggak usah pakai Google, pakai ChatGPT juga udah ketahuan semuanya, betul nggak? Jadi yang kita perlu belajar sebenarnya cara bertanya.
Kayak cara bertanya yang bukan menghakimi, cara bertanya misalnya yang kamu tahu apa, bagaimana perasaan kamu. Oh kalau iya sih kata gereja kayaknya ada kayak gini dan nah gali tuh. Oh yang menurut kamu gereja bilang apa sih? Biar kita bisa tahu dosis yang tepat untuk kita mulai masuk tuh dari mana. Kita ada Oke. satu pengalaman ya, ada yang datang tiba-tiba ke kita bilang, eh ini kita udah nggak sengaja udah berhubungan seksual nih. Dan ada tahap selanjutnya bahwa udah terlanjur hamil gitu Yes. kan ya. Meskipun dalam hati kita, what? Gitu kan ya kaget. Tapi kita berusaha, oh gitu ya. Jadi sekarang kamu gimana? Kamu Iya. lagi gimana? Mesti tahu dulu situasi dia saat ini. Apa dia lagi depresi atau dia lagi tekanannya seperti apa. Kadang-kadang ada yang benar-benar udah kalut, mau bunuh diri, mau aborsi, mau apa. Jadi kita perlu tahu sekarang dia are you okay? Are you safe now? Kamu lagi kondisi aman nggak? Kamu lagi di mana? Yuk kalau bisa ketemu yuk ngobrol gitu. Jangan-jangan yang dia takutkan, dia takut dianggap nggak jadi anak lagi sama ibunya. Itu juga Ya bisa bisa kayak gitu. juga. Jadi kita perlu tahu dulu kegelisahan dia di mana, kita tanya dulu ya gitu ya. Oke, ini Oke. seputar ini ya, banyak ya. Pasti saya percaya ini sangat relevan lah apa contohnya untuk teman-teman semua. Kita mungkin contoh yang lain juga bisa ya. Boleh ya, jadi kalau misalnya masih ada pertanyaan, masukin dulu aja nanti kita coba lihat ya. Oke, next kita akan coba lihat topik-topik yang biasanya terjadi juga. Nah, makna hidup. Oh, oke. Self worth kalau bahasa Inggrisnya ya. Ya, Nilai jadi hidup. coba ya kalau sekarang nih saya yang jadi Gantian. orang mudanya nih, ini kakak pendampingnya gitu ya. Nah, saya akan tanya, Kak, kalau aku sering lihat-lihat di sosmed gitu kan hidup tuh indah banget ya. Kok kayaknya ada yang begitu merayakan hari jadian, makan di restoran mahal, kasih boneka yang mahal-mahal. Kok aku rasanya B aja sih Kak, nggak bisa punya kehidupan yang seindah itu gitu. Ini Kalau liburan ke luar negeri gitu, wah pokoknya bagus-bagus gitu Kak. oh, ceritanya dia masih jomblo ya. Oh jomblo, single Jomblo ya. gitu. Oh, jadi apa yang kamu lihat? Ya kayaknya hidup orang-orang tuh di dunia ini tuh indah banget gak kayak aku gitu ya. Aku B aja malah kadang-kadang ngenes gitu rasanya. Papa mama aku bukan orang kaya, aku terbatas. Gitu. Kalau menurut kamu nih, biasanya kalau kamu mau posting sesuatu di sosmed, kamu pengennya postingnya yang bagus-bagus atau posting yang jelek-jelek sih? Ya kalau temen sih saya posting yang jeleknya Kak, kalau saya harus yang bagusnya. Oh gitu ya? Oh jadi kamu pengennya orang ngelihat kamu itu positif, yang baik gitu Iya ya? dong, bagus dong. Nah jadi kamu percaya nggak sih kalau misalnya di posting sosmed itu cuma sebagian kecil dari keseluruhan hidupnya dia? Oh emang iya Kak? Ya bisa jadi. Kamu postingin keseluruhan hidup kamu nggak? Misalnya kamu lagi melakukan kesalahan, dosa, segala macam, kamu postingin nggak? Ya nggak mungkin lah Kak. Nah iya, jadi tapi kakak bangga banget loh sama kamu. Oh ini pegangan ini kalau misal sesama jenis ya. Kalau misalnya beda jenis Nanti ada kelamin. getaran-getaran yang Iya, lain gitu ya, benar. hati-hati ya. Ini karena Pak Sutri, Ini Pak lagi Sutri. role play. Berikan afirmasi juga Ya. bisa berikan afirmasi. Kakak bangga banget sama kamu loh. Berarti kamu tuh ada hasrat untuk pengen menjadi lebih baik gitu. Hidupnya yang bahagia gitu. Jadi kakak lihat kemarin kamu jago banget loh ngatur acara jadi PIC kayak gitu. Nah di sini kita bisa lanjutin nih pembicaraannya. Kita bisa membuat dia fokus dengan apa yang menjadi kekuatannya dia, apa yang dia punya, dia bisa mensyukuri apa yang ada di depan dia dan dia bisa mengembangkan minat bakatnya daripada fokus dengan apa yang orang lain punya dan dia tidak punya. Jadi ya inilah kira-kira kayak gitu ya kalau mengenai self worth tentang nilai diri sehingga kita juga bisa ngajak dia juga nih ada kuncinya nih biar misalnya kamu bisa lebih bahagia, kamu bisa belajar bersyukur setiap harinya dengan apa yang sudah kamu punya gitu. Saya biasanya bantu kasih dia, mau nggak? Kan soalnya ini isu mental health juga yang membanding-bandingkan dengan referensi yang standarnya bingung.
Ya, jadi sebenarnya yang membuat hidup itu berharga itu apa sih? Menurut orang ada kekayaan, menurut orang ada kecantikan atau kegantengan fisik gitu ya. Menurut orang ada penerimaan jumlah like atau jumlah followers. Nah, itu kan real, mereka nyata, mereka menganggap nilai hidup itu di situ. Nah, jadi daripada kuncinya adalah membalikkan fokus mereka dari yang di luar sana menjadi mereka melihat nilai diri mereka utuh karena mereka tuh dicintai sama Tuhan. Melalui siapa? Ada orang tua yang mencintai, kalau misalnya mereka broken family beda lagi ya. Misalnya ada teman-teman atau apa. Nah jadi buat mereka merasa dirinya berharga karena bukan karena apa yang mereka punya, bukan apa kata orang-orang, tapi mereka berharga karena mereka itu ciptaan Allah dan Tuhan mencintai mereka. Ya jadi biasanya saya bilang, mau nggak tips supaya dalam 1 minggu ini kamu tiba-tiba jadi happy banget? Bisa, nah coba tiap hari tulisin 7 rasa syukur kamu dan nggak boleh sama. Kakak tantang, nah misalnya gitu, itu juga bisa ya. Jadi tiap hari report ya, oh ya bersyukur apa. Dan teman-teman bener-bener kalau menjalankan itu 7 rasa syukur, itu pasti ada miracles happens. Ini sudah dicoba, mungkin kakak-kakak semuanya, teman-teman semua juga bisa mencoba setelah ini pulang, bukan di notes, mungkin kita udah merasa aku udah bersyukur kok tiap hari di doa udah ngucap syukur. Coba deh, coba. Ini agak berbeda tapi sangat ampuh. Bukan di pikiran, bukan diketik, tulis. Ini ada penelitiannya juga sih anyway, itu another story gitu ya. Tapi dengan menulis di kertas itu punya kekuatan yang berbeda sendiri ya, masuk ke diri kita gitu. Tulisin 7 syukur setiap hari apapun itu, dari yang paling kecil sampai yang grande ya, syukur yang besar gitu. Setiap hari dalam selama 28 hari, setiap hari tidak boleh ada yang sama. Berbeda terus. Nah, itu tuh membantu kita untuk terus mendorong kita untuk mencari apa lagi yang mau disyukuri, apalagi mau syukuri, sehingga tanpa kita sadar nih, kita tuh matanya itu terfokus dengan kebaikan Tuhan, apa yang perlu disyukuri, apa yang perlu disyukuri. Nah itu mengubah kita punya cara pandang terhadap kehidupan ini gitu. Dan bukan cuma buat iman aja loh, itu pengaruh banget mau ke relasi, ke karir, ke Betul. keuangan, wah itu luar biasa. Ya, Bahkan share sedikit ya, bahkan kepada anak saya nih, misalnya kalau saya lagi, kayaknya minggu ini saya udah toksik banget nih, marah, kesel banget sama dia ya. Saya menantang diri saya, challenge diri saya untuk menuliskan 7 syukur saya terhadap anak yang satu itu. Tiap hari berbeda dan luar biasa, benar-benar luar biasa sih. Jadi saya bisa lebih menyadari dan meyakinkan dan mengingatkan diri saya sendiri kenapa saya harus bersyukur terhadap anak itu gitu. Nah jadi itu kurang lebih sekali lagi contohnya ya, kalau misalnya dia membanding-bandingkan diri, itu masalahnya sama tuh mental health, Mental health juga sama, benar. identitas, nilai diri. Nah ketika dia mulai terjebak dalam membanding-bandingkan diri, pertama-tama jangan langsung bilang, buka Kejadian 2 ayat berapa, ini Tuhan menciptakan kamu 10 gambar, sadar ayo kita berdoa bersama. Tunggu dulu, jangan segitunya gitu, kadang-kadang dia cuma butuh didengerin aja, kadang-kadang begitu ya. Ya, tapi kalau untuk mental health gitu kadang-kadang kita perlu tahu juga, misalnya dia bilang, Kak aku kok cemas terus ya, cemas terus sering overthinking gitu. Kita perlu tanya juga, kamu cemasnya seperti apa? Aduh saya gak bisa tidur nih tiap hari, atau mulai mikirkan yang negatif atau gimana. Atau tapi jangan-jangan kita perlu tahu, ada yang sudah depresi berat gitu ya, depresi berat, ada pikiran untuk bunuh diri, ada yang pikiran untuk menyakiti diri sendiri. Nah itu kita perlu berikan referensi bagi dia, mungkin dia perlu tenaga ahli khusus gitu, ke psikolog atau ke psikiater gitu ya. Jadi kita lihat case by case gitu ya. Saya kasih tips praktis mau nggak untuk bertanya? Karena kan kita perlu punya kemampuan bertanya yang baik, betul? Mau saya kasih tips praktis? Ya. Nah gini, kata tanya itu ada 5. Ada 4W 1H ya. Ada 5W 1H ya. What, why, how dan segala macamnya. Gini, kalau kata tanya yang teman-teman pakai itu adalah kenapa, ya kenapa itu tuh teman-teman akan dapat jawaban yang terkait sama intensi atau tujuan atau motivasi sama emosi. Sisanya jawaban yang akan teman-teman dapat adalah kalimat berita. Contoh, Kak, aku kemarin jatuh lagi nih masturbasi. Kenapa kamu masturbasi lagi? Saya coba ubah ya, kalau misalnya, oh gitu, apa yang terjadi sampai kamu bisa jatuh masturbasi?
Beda nggak kira-kira? Kenapa lu telat? Kenapa? Itu biasanya jawabannya langsung gimana? Emosinya meruncing, defensif, betul? Betul? Tapi kalau misalnya kita mau membangun hubungan dengan netral, kita lagi meluk dia, jangan pakai kata-kata kenapa. Apa, bagaimana bisa terjadi, gitu ya. Nah, dapatnya kalimat berita kita lagi merangkul. Ya, kalau dia, Kak, aku happy banget nih, kemarin aku dapat berkat dari Tuhan. Pakai kata-katanya apa? Kenapa kamu happy banget? Iya, soalnya Tuhan tuh baik banget. Nah, itu boleh pakai kata kenapa. Karena ketika emosinya sukacita, pakai pertanyaan kenapa itu akan melipat gandakan sukacitanya. Tapi kalau dia lagi depresi, Kak, aku kok rasanya sedih banget. Kenapa kamu sedih? Semakin Wah, sedih. itu selamat datang lagi Semakin banyak menggali alasan lebih. untuk sedih Iya. dan sengsara gitu ya. Nah, tapi kita bisa ganti, apa yang bikin kamu sedih? Gitu. Apa yang bisa kakak bantu? Ya gitu ya. Kenapa kakak harus bantu lo kok? Ya jadi coba main-main di situ deh. Itu tips praktis untuk kita bisa mendampingi dengan kata tanya. Karena sekali lagi mereka butuh tahu bahwa kita peduli dengan mereka. Nah tapi untuk butuh tahu peduli kan kita perlu nanya. Nah teknik nanyanya itu akan mempengaruhi apa jawaban yang kita bisa dapat atau feedback yang bisa kita dapat. Ya jadi itu sedikit tips praktis. Asik? Lanjut ya, lanjut. Oh udah selesai waktunya. Udah selesai kan? Oke, Q&A. oke. Boleh buka hasil. Kita coba lihat sendiri. Kalau rekan-rekan ada pertanyaan silakan dimasukin. Sebenarnya ada yang lain soal panggilan hidup, ya karir segala macam. Kemudian ada juga, nah kecanduan pornografi atau games, adiksi kayak tadi saya ya. Ini sering nih saya banyak dampingin karena saya banyak pewartaan soal seks, adiksi, pornografi, masturbasi. Ini ada satu talk saya yang oleh Domus Cordis itu cari di YouTube deh, stop nonton bokep. Mungkin itu bisa lumayan kasih referensi. Relativisme, ini juga sering ya, agama udah gak relevan, kesetaraan gender, atas nama hak asasi, nah ini juga mungkin banyak. Kalau ada pertanyaannya silakan taruh. Nah ini dulu kali ya sebelum kita lihat pertanyaan. Oke, jadi kan kita udah tahu nih ya, maksudnya teknik-teknik praktisnya ngomongnya gimana. Tapi kadang kita bingung ya, kita sendiri juga masih bingung jawabannya kayak gimana. Menurut saya gitu ya, kita perlu niatin dulu. Pertama niat dulu, kita tidak tahu, kita cari tahu. Belajar itu nggak ada batasan umurnya. Sampai udah tua, sampai kakek nenek, kita berhenti bertanya itu ketika kita sudah menghadap Bapa. Jadi jangan lelah, jangan malu untuk terus belajar. Apalagi kita sekarang sudah sangat dipermudah untuk segala informasi gitu ya. Tinggal teman-teman misalnya ChatGPT mau tahu dari katekismus atau dari ajaran moral gereja Katolik. Atau tanya ke Romo atau tanya ke suster atau tanya ke frater. Yang lebih teman-teman merasa lebih tahu gitu. Dan jangan malu ngomong ke orang yang kita dampingi bahwa kita tidak tahu gitu. Misalnya ada pertanyaan tertentu yang kita juga belum ngerti. Jangan asal kita kasih tahu jawabannya malah sesat gitu ya. Biar kelihatan, ya gue harus kelihatan ini dong ya. Ntar kalau gue bilang gue bisa nanti dia gak percaya lagi sama aku. Tidak seperti itu gitu loh. Zaman sekarang itu udah, maksudnya kita ngomong mereka juga kritis gitu loh. Kalau kita kasih jawaban asal-asal mereka bisa nyari sendiri jawaban yang benar gitu kan ya. Jadi pertama-tama yaitu relasi. Terus kalau misalnya kita belum tahu, jujur kakak kalau misalnya yang ini ajaran moral gereja Katoliknya kakak perlu cari tahu lagi ya. Nanti next kita ketemu lagi yuk, kita bahas ini lagi. Atau saya bisa tambahin ya, kalau saya ada di situasi itu real, saya juga bisa aja nggak tahu kan. Saya bilang, kakak juga nggak tahu, yuk kita lihat ChatGPT sama-sama nih cara nanya gini ya. Iya. Saya ajarin cara nanya. Terus udah gitu, oh ya kita tugasnya mendampingi mereka membaca hasilnya. Ya kan, kita dampingin mereka. Karena apa? Mereka tanpa kita dampingin pun akan lakukan hal yang sama. Ya mendingan kita dampingin. Jadi kita tahu nih responnya benar atau enggak gitu ya, katekismusnya gimana segala macam. Nah jadi itu cara-cara praktis zaman sekarang karena mereka jangan-jangan udah melakukan itu di luar yang kita pikir gitu.
Nah, terus yang kedua adalah kita action gitu. Jangan nggak perlu menunggu sampai kita menjadi katekismus berjalan baru kita berani mendampingi teman-teman. Ini kita berdiri di sini juga kita masih banyak sekali nggak tahu loh Ya, teman-teman. betul. Jadi kita tiap hari terus belajar, terus belajar, terus belajar dan mendapatkan feedback yang nggak jangan henti-henti belajar dan action gitu. Melangkah dulu, Tuhan akan memperlengkapi dengan rahmat dan kekuatannya dan pokoknya kita percaya aja kalau misalnya Tuhan sudah titipkan orang muda itu untuk kita dampingi pasti Tuhan akan cukupkan dengan rahmat-Nya. Amin. 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 Satu ya teman-teman ya, apa namanya buat saya, betul tadi ketika kita udah terpanggil percayalah, namanya skill, kemampuan itu bisa dipelajarin. Ya bisa dipelajarin selama tadi kita bertindak untuk belajar, cari tahu dan dengan rendah hati ya udah akui aja kalau kita memang perlu belajar gitu ya. Dan dengan begitu kita bukan nunggu jadi katekis yang hebat tadi kata kayak Kak Yuven, tapi kita bertumbuh bersama dengan remaja kita, dengan orang muda kita. Oke? Nah, semoga bisa menjawab. Coba kita lihat ada ada 24. Ini apa ya? Boleh klik bawah? Coba lihat klik. Nah, ya. Yes, coba kita lihat. Tentang Medsos apa buat ya? standar, living together, chat free, open marriage, polarisasi ini gimana upaya terbaik. Oke, terus coba lihat lagi pertanyaannya. Ini soal medsos tadi ya, oke. Bawa lagi, bagaimana cara kita bisa lepas adiksi yang selalu jatuh? Kita ini berarti, cara kita berarti pendamping juga masih ada yang berproses ya. Ya. Oke, bawa lagi. Relasi antar OMK sering terjadi, namun dampak buruknya konflik. Yes, nah ini juga real. Sorry saya cuma pengen baca ini, kita baca sama-sama supaya mungkin ini menjadi apa ya sharing bahwa ini masalah kita bersama. Mengenai jawaban-jawabannya nanti kita coba jawab di sosmed atau enggak kita kasih satu informasi abis ini ya. Oke, coba lihat lagi. Bagaimana cara kita keluar dari masa trauma? Oh, oke. Nah, ini juga menarik, betul. Mendampingi remaja yang sudah pernah berhubungan seks tapi putus. Ah, itu beda lagi psikologinya. Self worth, harga diri gitu ya. Next. Gimana memancing keterbukaan orang yang kita dampingi tanpa batasan etika. Nah, ini terkait sama relasi ya. Relasinya gimana, trustnya gimana, dan biasanya perlu mulai dari kita dulu yang terbuka. Mungkin bisa teman-teman yang mendengar sesi alfa kemarin gitu ya, paling gampang itu kalau sama orang muda ajak makan aja dulu, Ya. ajak makan, ajak ngobrol gitu ya. Bukan berarti kita harus traktirin juga terus gitu ya, kok aku gak ada duit gimana mau traktirin mereka mah. Ajak makan gak mesti di restoran gitu loh, di bakmi depan gereja gitu kan, yang penting ngobrol gitu. Atau enggak duduk di samping Warung kopi, gereja, warung warung kopi kopi, kayak gitu kan. ya. Ya yang dimana yang menurut teman-teman yang paling nyaman aja Lagi, boleh, gitu. Next. Oh, ini tadi udah ngulang ya. Lagi bawah? Lagi, oh oke. Terus. Oh udah ngulang ya. Oke. Jadi sorry ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seputar tadi child free, seksualitas, marriage, perkawinan dan lain-lain itu karena panjang banget nih, bisa jadi 10 sesi nanti kita di sini ya. Nah, kita mau memberitakan kabar baik ke teman-teman di sini bahwa teman-teman bisa mendapatkan pengajaran terkait itu sesuai ajaran teologi tubuh yang diajarkan oleh Yohanes Paulus II di satu program yang namanya Sexy and Holy. Mesti bisa di ini. Sexy and Holy yang dibawakan oleh Riko Arifano dan Lia Brasali. Sedikit gitu. gambaran Sexy and Holy ini yang menyelamatkan perkawinan kami sebelum kami pacaran. Jadi ketika belum pacaran nih saya udah ajak dia belajar teologi tubuh. Yuk kita mau hidupin tuh sama-sama ya. Jadi ini contoh praktisnya terkait sama kesendirian, seksualitas dan relasi. Ya Sexy and Holy ini. Sesuai namanya sangat catchy ya. Sexy but holy. Bagaimana mungkin gitu ya. Nah di sana akan dikupas tuntas dan sangat-sangat praktis gitu. Bukan dengan bahasa-bahasa yang berat gitu ya. Nah sesi itu akan ada 6 ya. Ada 6 sesi pengajaran, jadi itu semuanya video recording. Video, jadi teman-teman Oke. gak perlu, maksudnya bisa mengatur waktu sendiri. Mau kapan nontonnya, pokoknya kita memberikan waktu mungkin sekitar 2 minggu ya. Untuk mempelajari, menonton materi itu. Teman-teman bisa mengakses itu kapan aja, mau diulang juga boleh.
ya dalam 2 minggu itu. Kemudian di minggu ketiga kita akan ada live Q&A, Zoom mungkin ya, Zoom dengan saya dan Vio gitu. Dan bebas teman-teman di sana kalau membahas seputar seksualitas, perkawinan, relasi dan apapun itu. Jadi ini tawaran kami, sebenarnya ini program dari Demos Kodris yang biasanya kita tawarkan buat mitra-mitra yang memang di komunitasnya mau mengadakan, apalagi mau Valentine gini ya, soal relasi, pacaran. Nah ini kita biasanya tawarkan program ini dan ada biaya registrasi. Cuman khusus buat peserta di conference ini, kami pikir ini bisa menambah Betul. memperlengkapi dari Betul. kakak-kakak pendamping semuanya. Jadi kami akan berikan ini secara terserah, secara bukan cuma-cuma juga ya, tapi Bukan gini. cuma-cuma. Kerelaan hati aja gitu ya. Jadi gini, program ini sangat luar biasa karena bisa menyelamatkan pernikahan dan masa depan seseorang. Tapi dari kami komunitas Demos Kodris ini akan memberikannya secara terserah. Menurut teman-teman itu berapa yang Tuhan taruh atau berapa yang kira-kira Kontribusi aja. kontribusi aja, jadi sukarela ya, sukarela. Nah nanti ini akan ada Google Form, next boleh Faye. Nah jadi ada video recording, ada refleksi. Nah ini nanti silakan ketik, ini scan kode ini, daftar di Google Form, minat untuk mengikuti. Kita akan mulai kelasnya ini minggu depan. Oke, minggu depan kita akan berikan Februari aksesnya. Ya? Awal Februari ya. Awal Februari itu kita berikan aksesnya untuk ditonton videonya selama 2 minggu. Dan setelah itu di minggu ketiga Februari tanggal 23. 23 Februari itu nanti kita akan punya sesi 2 jam buat tanya jawab. Nah jadi buat rekan-rekan yang di sini tadi banyak pertanyaan, kita bisa buka pertanyaan yang tadi itu selama 2 minggu gak apa-apa, taruh aja dulu. Kita akan bikin rangkuman dan kita akan ada sesi follow up di situ ya, karena di sini panitianya udah gelisah dari tadi. Udah nol dari tadi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu kali ya. Yes, betul. Udah. Udah? Ya udah kalau gitu udah, terima kasih. Semoga sesi ini bermanfaat buat kakak-kakak pendamping semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih.